Cerita akan berfokus kepada seorang karyawan toko bangunan bernama Robert McCall. Seperti biasa, dia pun berangkat kerja dengan menaiki kereta. McCall bekerja di sebuah toko bangunan bernama Home Mart. Di sana dia memiliki seorang teman bernama Ralphie yang ingin menjadi seorang satpam. Tapi karena kelebihan berat badan, McCall pun membimbingnya untuk diet. No more chips. No more chips. Setelah pulang kerja, McCall pun melakukan rutinitasnya yaitu baca buku. Tapi karena merasa jenuh dengan suasana rumah tanpa kasih sayang, McCall pun memutuskan untuk pergi ke kafe demi mencari udara segar. Kafe yang McCall datangi adalah kafe langganannya yang bernama Bridget Dinner. Di sana dia sering berbicara dengan seorang wanita yang namanya masih belum diketahui. Wanita tersebut sering membahas plot cerita dari buku yang sedang dibaca oleh McCall. Keesokannya McCall pun kembali bekerja seperti biasa. Rupanya identitas McCall ini cukup misterius karena tidak ada yang tahu apa pekerjaan McCall sebelum bekerja di Home Mart. Yo, that's not him right there. He had a wig on. That's gone, yo. That's him. Singkat cerita, malam pun tiba. McCall pun datang kembali ke kafe langganannya dan seperti biasa dia pun mengobrol dengan si wanita. Tapi tak lama kemudian si wanita dipanggil oleh bosnya untuk bekerja. Ja, det är true. Ketika hari libur tiba, McCall pun melatih Ralphie untuk menarik ban besar. Karena seorang satpam haruslah kuat dan mampu membawa beban berat. Come on. Who's gonna make security guard? There you go. Ketika malam tiba, McCall pun kembali pergi ke kafe langganannya. Seperti biasa, dia pun mengobrol dengan si wanita. Tapi kali ini si wanita akhirnya memberitahukan identitasnya. Wanita tersebut bernama Alina, tapi dia punya nama samaran yaitu Terry. Dia menggunakan nama samaran tersebut karena dia adalah seorang wanita penghibur. Tapi meski begitu, dia tetap memiliki sebuah mimpi yaitu menjadi penyanyi profesional. Alina pun memberikan rekamannya kepada McCall untuk meminta pendapatnya karena Alina merasa McCall adalah orang baik yang selalu mendukung mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi. Selain itu, Alina juga menanyakan tentang keluarga McCall. Rupanya McCall ini adalah seorang duda tanpa anak. Setelah istrinya meninggal akibat suatu penyakit, McCall pun melanjutkan mimpi istrinya yaitu membaca 100 buku yang harus dibaca oleh semua orang. $100. How many of you read, Robert? 91. McCall pun mengantarkan Alina pulang, tapi di tengah jalan tiba-tiba muncul bos Alina yang memperlakukannya secara kasar dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Melihat McCall yang hanya diam, bos Alina malah memberikan kartu namanya kepada McCall karena mengira McCall adalah pelanggan. Singkat cerita, malam yang lainnya pun tiba. Tapi ketika McCall datang ke kafe seperti biasa, dia malah mendengar berita dari pemilik kafe bahwa Alina masuk ICU karena ada yang memukulinya. McCall pun segera pergi ke rumah sakit tempat Alina dirawat. Tapi berhubung ada seorang wanita yang menemani Alina, McCall pun memilih menunggu di luar ruangan. Setelah wanita tersebut keluar, McCall pun menanyakan penyebab Alina bisa sampai masuk ICU. Rupanya wanita tersebut adalah teman Alina yang sama-sama seorang wanita penghibur. Namanya adalah Mandy. Mandy pun menceritakan semuanya. Jadi suatu malam Alina dipukul oleh pelanggannya. Kemudian Alina pun balas memukulnya. Mengetahui hal tersebut, bos Alina pun memukuli Alina sampai masuk ICU sebagai contoh untuk wanita penghibur lain agar tidak memukul pelanggan. Setelah melihat penderitaan Alina, McCall pun menjadi bimbang. Haruskah dia membantunya? Dan setelah berpikir sejenak, McCall pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke markas bosnya Alina. I'm here about a certain girl.
Perkenalkan, nama bos Alina adalah Slavi. McCall menggunakan kartu nama Slavi untuk mengetahui lokasinya. Awalnya, McCall meminta secara baik-baik untuk kebebasan Alina. McCall menawarkan uang sebesar $9.800 untuk kebebasan Alina, tapi Slavi malah menolaknya dengan sikap arogan. Take your fucking money and go back to your house. Setelah penawaran baiknya ditolak secara kasar, McCall pun memperhatikan posisi Slavi dan anak buahnya, serta setiap senjata yang ada di ruangan tersebut. Tujuannya tentu adalah untuk menghabisi mereka. Ketika Slavi sedang sakaratul maut, McCall pun memberikan nasihat. Seharusnya tadi Slavi menerima saja penawaran McCall. You should have taken the money. Keesokannya McCall pun kembali bekerja seperti biasa, tapi kali ini dia menerima kabar baik, yaitu berat badan Ralphie telah turun dan besok dia akan melaksanakan tes untuk jadi satpam. I made the weight. Ketika pulang ke rumah, McCall melihat berita tentang kematian Slavi dan untungnya jejak McCall masih belum diketahui. Di tempat lain, atasan Slavi yang ditugaskan secara langsung oleh bos mafia datang ke hotel Slavi untuk melakukan penyidikan. Namanya adalah Teddy. Polisi menganggap kematian Slavi disebabkan oleh pertempuran melawan mafia lain karena memperebutkan kekuasaan. Semua rekaman CCTV hotel telah dicuri, jadi Teddy pun meminta semua rekaman CCTV yang ada di setiap bangunan dalam radius 6 blok. Every security camera within a 6-block. Di tempat lain, McCall mendapat kabar bahwa Ralphie tiba-tiba saja berhenti. McCall yang khawatir pun langsung pergi menemui Ralphie. Rupanya toko ibu Ralphie baru saja mengalami kebakaran. Jadi Ralphie pun memutuskan untuk berhenti bekerja demi membantu ibunya. Setelah mendengar hal tersebut, McCall pun ikut membantu Ralphie. Que se desayuna con usted, señora. Muchas gracias. Need some help? Yeah. Ketika istirahat, McCall menanyakan penyebab kebakaran. Meski polisi bilang penyebabnya adalah korsleting listrik, tapi Ralphie yakin bahwa ada yang sengaja membakar toko ibunya. Kita kembali lagi ke Teddy. Saat ini dia datang ke partner bisnis mafianya untuk mencari informasi tentang pembunuh Slavi, sekaligus menghajar mereka hanya demi memberikan pesan kepada pembunuh Slavi bahwa dia sudah datang. Setelah itu, Teddy pun menemui Mandy untuk menanyakan tentang kematian Slavi. Teddy merasa curiga karena ada satu gadis di tempat Slavi yang hilang, yaitu Terry atau Alina. Tapi Mandy pura-pura tidak kenal untuk keamanan Alina. Setelah mencari informasi dari semua partner bisnis mafianya, Teddy pun melaporkan kepada bosnya, yaitu Pushkin, bahwa semua partner bisnisnya tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Slavi. Jadi Teddy pun menyimpulkan bahwa pelakunya pasti adalah orang yang belum pernah mereka temui, tapi sangat ahli dalam membunuh. Kita kembali lagi ke toko ibunya Ralphie. Saat ini ada dua polisi yang sedang memeras ibu Ralphie. Rupanya mereka sudah lama melakukan hal ini. Dan setelah mengetahui hal tersebut, McCall jelas tidak bisa tinggal diam. Dia pun langsung menghajar dua polisi korup tersebut dan memaksa mereka untuk mengembalikan uang tersebut, serta menyuruh mereka untuk tobat. Atau kalau tidak, McCall akan menyebarkan video mereka yang sedang melakukan pemerasan. Tomorrow you'll have returned all the money you extorted. Keesokannya, dua polisi korup tersebut pun langsung mengembalikan uang yang mereka ambil dari ibu Ralphie.
Di tempat lain, Teddy kembali menemui Mandy. Rupanya Teddy telah mengetahui bahwa Mandy berbohong kepadanya tentang dia yang tidak kenal dengan Alina. Teddy bertanya kepada para wanita penghibur milik Slavi dan mereka mengatakan bahwa Mandy sangat akrab dengan Terry alias Alina. Setelah kebohongannya terbongkar, Mandy pun akhirnya memberitahu bahwa setelah Alina masuk rumah sakit akibat dipukuli oleh Slavi, ada seorang pria kulit hitam yang datang menjenguknya, tapi Mandy tidak tahu namanya. Setelah mendengar hal tersebut dari Mandy, Teddy pun menghabisi Mandy. Kita beralih ke Ralphie. Saat ini dia sudah berhasil lulus tes menjadi satpam. Di tempat lain, Teddy mulai curiga terhadap McCall karena dari kamera CCTV, McCall terlihat masuk ke hotel tapi tidak pernah terlihat keluar. Kita beralih ke McCall. Saat ini dia sedang mencoba membantu kasir yang sedang dirampok, tapi mereka mencoba tetap tenang agar si rampok tidak menembak. Setelah diberikan uang, rupanya si perampok belum puas dan menginginkan cincin milik si kasir. Setelah McCall mengingat ciri-ciri si perampok, McCall pun menyuruh si kasir untuk memberikan cincinnya. Setelah perampok tersebut pergi, McCall pun mengingat plat nomor mobilnya, kemudian mengambil palu untuk menghajar si perampok dan mengembalikan cincin si kasir. Di suatu malam, McCall kedatangan tamu dan ternyata tamunya adalah Teddy. Kedatangan Teddy jelas untuk mencari informasi tentang McCall. Teddy pun secara terang-terangan menyampaikan niatnya, yaitu mencari pembunuh Slavi. Dia pun bertanya apakah McCall mengenal Mandy, tapi jelas McCall pura-pura tidak tahu apapun. Teddy pun segera menyelidiki McCall sampai ke akar-akarnya, tapi Teddy merasa semua informasi yang mereka dapat adalah palsu. Teddy yakin bahwa McCall telah memalsukan identitasnya demi menutupi jati dirinya yang sebenarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. McCall pun datang ke kafe langganannya seperti biasa, tapi kali ini tiba-tiba ada seorang pria yang membawa pistol dan menyuruhnya untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Tapi jelas McCall menolak karena dia tahu bahwa pria tersebut pasti adalah suruhan Teddy. Ketika McCall keluar dari kafe, dia memfoto Teddy yang ada di dalam mobil kemudian segera lari. Dan jelas Teddy dan kawan-kawan pun segera mengejarnya. Tapi jelas McCall berhasil lolos. McCall pun segera mengobati luka tembakan di kakinya. Dia mengobati lukanya di kamar mandi sambil membuka keran. Di sisi lain, Teddy dan kawan-kawan telah masuk ke rumah McCall. Ketika mendengar suara air, mereka pun segera pergi ke kamar mandi dan... rupanya McCall mengobati lukanya di tempat lain sambil mengamati Teddy dan kawan-kawan lewat kamera tersembunyi. McCall juga menaruh botol obat mabuk perjalanan yang kosong dan laptop yang berisi histori pembelian tiket pesawat ke Meksiko untuk mengelabui Teddy agar Teddy berpikir bahwa McCall telah melarikan diri. Tapi Teddy yakin bahwa itu hanyalah tipuan dan dia yakin bahwa McCall belum pergi jauh dan bahkan sedang mengawasi mereka. Keesokannya, McCall pun pergi ke rumah kenalannya untuk meminta informasi. Perkenalkan, ini adalah Brian Plummer dan ini adalah istrinya yaitu Susan Plummer. Susan Plummer adalah mantan agen CIA, jadi McCall pun meminta kepada Susan untuk memberikan semua informasi yang Susan tahu tentang Teddy dan mafianya. Tell me what's going on, please. Keesokannya, Susan pun segera memberikan berkas yang berisi informasi Teddy. Rupanya Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin. Setiap ada masalah, Pushkin pasti selalu menyerahkannya kepada Teddy. Pushkin ini adalah bos mafia Rusia yang sangat berpengaruh. Berkat uang dan politiknya membuatnya sangat sulit tersentuh. Susan juga memberitahu bahwa ada 3 polisi yang bekerja untuk Pushkin. 2 diantaranya adalah polisi korup yang sebelumnya dihajar oleh
oleh McCall. Dan rupanya mereka sudah dihabisi oleh Teddy. Dan yang satunya lagi bernama Frank, tapi belum ada kabar tentangnya. Sebelum McCall pergi, Susan bertanya kenapa McCall membantu Alina. Dan McCall menjawab bahwa karena dia bisa. Bantulah orang lain selagi kamu bisa membantunya. Do something about it, 'cause you can. You've always been. Di tempat lain, Frank yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba mendengar alarm mobilnya berbunyi. Dia pun segera mengambil pistol untuk jaga-jaga. Tapi setelah dia tiba di garasi dan memeriksa mobilnya, tiba-tiba rupanya itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh McCall untuk mengurung Frank di dalam mobilnya sendiri yang sudah McCall isi dengan gas. McCall pun langsung menyampaikan tujuannya, yaitu dia ingin agar Frank membocorkan semua informasi tentang Pushkin. Meski mengalami sesak nafas, tapi Frank tetap kekeh tidak mau memberitahu apapun. Namun setelah diancam akan ditinggal pergi oleh McCall, Frank pun akhirnya mau buka mulut. Frank pun membawa McCall ke salah satu gudang penyimpanan uang Pushkin. Tempat tersebut disamarkan menjadi tempat pemotongan daging. Yang memegang kuasa di tempat tersebut adalah Andre. Frank pun langsung menyuruh Andre untuk pergi dari tempat tersebut bersama dengan anak buahnya karena tempat tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Tapi jelas Andre tidak terima dan langsung menodongkan senjata ke McCall. Tapi dengan mudah McCall berhasil membalikan keadaan. Tell them to put the guns down, lay down on the floor. Indulge me, Andre. McCall pun langsung memberhentikan semua karyawan dengan alasan tempat mereka bekerja sudah bangkrut, tapi tak lupa McCall memberikan mereka semua pesangon. Setelah itu McCall pun kembali menginterogasi Frank karena dia yakin Frank masih menyimpan informasi tentang Pushkin. Karena Frank ini dulunya adalah polisi yang baik. Setelah diberi nasihat oleh McCall, Frank pun akhirnya mau memberitahunya. Do the right thing. Where do you keep it? McCall pun mengambil flash disk di loker Frank, kemudian mengirimkan semua informasi tentang mafia Pushkin yang ada di dalam flash disk tersebut kepada polisi lewat email. Email. McCall pun datang menemui Teddy untuk memberikan kesempatan terakhir. Jika Teddy mau menghubungi bosnya untuk menghentikan operasi perburuan McCall, maka McCall akan mengampuni mereka. Tapi jika tidak, maka siap-siap saja untuk menghadapi kehancuran. Meski McCall ingin memberikan kesempatan kepada Teddy untuk tobat, tapi Teddy tetap kekeh ingin melanjutkan operasi sampai mereka berhasil menghabisi McCall. McCall pun datang ke pelabuhan untuk menghancurkan kapal tanker Pushkin. Mengetahui kapal tankernya hancur, Pushkin pun sangat marah terhadap Teddy dan mendesaknya untuk segera menghabisi McCall. Teddy pun menculik teman-teman McCall, salah satunya adalah Ralphie, untuk memaksa McCall agar menyerahkan diri. McCall pun segera pergi dengan menaiki bis dan jelas ponsel McCall telah dilacak oleh Teddy. Tapi ketika sniper sudah siap untuk menembak, ternyata di dalam bis tersebut hanya ada ponsel McCall. Rupanya McCall tahu bahwa ponselnya dilacak, jadi dia meninggalkan ponselnya di bis untuk mengelabui Teddy, sedangkan dia sendiri sekarang sudah berada di tempat Ralphie dan yang lainnya disekap, yaitu di toko Home Mart. McCall segera memutar musik untuk menarik perhatian. Salah satu anak buah Teddy pun membawa Ralphie agar menunjukkan asal musik tersebut, tapi begitu sampai di lokasi mereka tidak menemukan apapun. Kemudian Ralphie pun kembali untuk mengalihkan perhatian anak buah Teddy yang lain. Kemudian McCall pun menyuruh Ralphie untuk membawa semua sandera pergi lewat pintu belakang, sedangkan dia sendiri akan mempersiapkan jebakan untuk pertempuran terakhir melawan Teddy dan antek-anteknya.
Singkat cerita, jebakan McCall berhasil menghabisi satu anak buah Teddy. Kemudian yang kedua, tapi sayang datang Teddy yang langsung menembak secara brutal. Untungnya McCall masih selamat dan langsung menghabisi target yang ketiga. Ketika sedang bersembunyi, McCall ketahuan oleh salah satu anak buah Teddy yang botak, sehingga terjadi baku hantam sengit di antara mereka. Meski hampir kalah, tapi pada akhirnya McCall pun menang. McCall yang sudah lemas dibuat kaget oleh Ralphie yang tiba-tiba saja muncul. Tapi ketika Ralphie ingin membawa McCall kabur, kaki Ralphie malah terkena tembakan oleh anak buah Teddy. Now listen, I'm gonna need you to do something, okay? McCall pun menyuruh Ralphie untuk menghidupkan listrik, sedangkan dia sendiri akan menghadapi Teddy. Mendengar suara ledakan, Teddy bergegas pergi ke sumber suara. Dia pun berhasil menemukan Ralphie. Kemudian datanglah McCall yang secara perlahan menembaki Teddy sampai akhirnya Teddy pun meninggoy. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Sekarang McCall telah berada di kediaman Pushkin di Moskow. Dan jelas tujuannya adalah untuk menghabisi Pushkin. Tapi McCall tidak menghabisinya menggunakan pistol atau baku hantam, melainkan menyetrumnya. Arriver. Singkat cerita, McCall pun melanjutkan hidup seperti biasa, tapi kemudian datanglah Alina yang menyapanya. Rupanya ketika Alina masih di rumah sakit, ada orang misterius yang memberinya uang dan tiket keluar kota. Alina mengira itu adalah uang tutup mulut, padahal jelas itu adalah uang dari McCall. Tapi berkat itu, Alina sekarang telah memulai hidup baru dengan pekerjaan yang benar. Dan juga sekarang dia mulai membaca buku dan film pun selesai.